Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus Indonesia Bekasi. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online kali ini. Tentu kita bersukacita ya, walaupun udah beberapa minggu kita beribadah online, tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa cinta kita sama Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara semua kita dalam keadaan dengan pakaian yang rapi, duduk yang penuh hikmat. Kita hormati hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan yang sempurna. Kalau sampai saat ini Tuhan, semua organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu, memberikan hati kami, ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang baik, kami mengucap syukur atasnya. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah dengan penuh sukacita, apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di katakan hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Walau lewati
di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Brother dan sister, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita, kita menyembah Allah kita. Come on. You ready? Say. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burden, cover our sin. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and
with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Say, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Come on. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Once again, come on. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 whoa, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Selamat hari Minggu Jemaat. Senang hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam ibadah online kita. Tak disangka, tak dinyana, kita masuk kepada bulan kedua dalam persiapan ibadah online kita. Ini berarti setiap minggu saya bertatap muka dengan Anda dalam posisi yang berbeda. Tidak lagi secara langsung, tetapi dalam layar monitor Anda masing-masing. Entah itu di handphone, entah itu di komputer, ataupun di televisi smart Anda. Tetapi yang menarik adalah begini, saya berharap hati kita tidak jauh dari Tuhan. Kenapa ini sangat penting? Karena kalau hati kita dalam keadaan pandemi ini malah makin menjauh dari Tuhan, saya khawatir Tuhan kita tidak lagi menjadi Tuan atas hidup kita. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Ya Bapa, ya Tuhan, kami bertahta di surga. Bapa, pada pagi hari ini kami datang berdoa kepada Engkau. Kami bersyukur kami masih bisa menyembah Engkau ya Tuhan. Sudah kami lewati masuk bulan kedua, bagaimana pandemi ini mempengaruhi hidup kami ya Bapa. Tetapi kami bersyukur Engkau terus menjaga kami ya Tuhan. Kami melewati fase-fase hidup kami berbeda-beda ya Bapa. Ada yang sudah turun duluan, ada yang masih di atas, ada yang baru turun, ada juga yang mulai naik ya Bapa. Dalam berbagai macam hal, baik itu kerohanian, psikologi, keuangan, bahkan juga dinamika hubungan ya Bapak. Bapak, pada pagi hari ini biarlah
kami bisa memusatkan mata hati dan pikiran kami kepada Engkau, sehingga kami bisa mendengarkan firman Engkau dari sudut kacamata Engkau saja ya Bapa. Biarlah kami membuka cakrawala berfikir dan hati kami, sehingga ketika firman yang berasal daripada Engkau ini dibagikan, kami menemukan secercah hikmat daripada Engkau. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, biarlah hamba-Mu ini bisa dipergunakan sesuai dengan kehendak Engkau. Amin. Jemaat, bulan ini, bulan Mei, seperti khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muksin Chang di minggu lalu. Tema kita adalah One Master, satu Tuhan. Apa yang menarik di sini adalah begini jemaat. Kadangkala dalam hidup kita bisa menyebut diri kita Kristen, tetapi Tuhan kita tidak lagi menjadi Tuan atas hidup kita, tidak lagi menjadi Master atas hidup kita. Entah itu dalam filosofi kita, entah itu di dalam perbuatan kita, ataupun dalam gaya hidup kita. Lah ini yang menjadi problem nyata sebenarnya. Bagaimana orang Kristen hari ini belum tentu Tuhan yang dia akui sebagai Tuhan itu adalah master dalam hidupnya. Apalagi untuk kita yang sudah menjadi orang tua ataupun kita yang sudah lebih banyak pengalaman, kadangkala kalau cara berpikir kita sudah terlalu lama bergeser, filosofi hidup kita bukan lagi menempatkan Tuhan sebagai masternya. Bisa macam-macam. Dan hari ini itulah yang akan kita bahas. Dan saya berharap apa yang akan saya bagikan ini bisa membantu kita. Seperti biasa, saya tidak mengajarkan how to-nya. Saya tidak menyampaikan tentang bagaimananya. Karena saya tidak mau jemaat terjebak dalam konsep doktrinal yang bersifat aturan. Tapi saya terus dan terus mau mengajari kita semua tentang why-nya, tentang kenapanya. Yang harapan saya, begitu pikiran kita terbuka, logika kita terbuka, mata hati kita terbuka, kita berubah dan bisa menemukan solusi atas kehidupan kerohanian kita dan bahkan seluruh aspek hidup kita dengan cara kita sesuai dengan kondisi kita, tetapi tetap sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Hari ini solusi untuk setiap permasalahan kita pasti beda-beda. Saya punya masalahnya sendiri. Mas Wahyu, kameramen kita, punya masalahnya sendiri. Guntur, WL kita, punya masalahnya sendiri. Ilham, singer kita, punya masalahnya sendiri. Mario, basis kita, punya masalahnya sendiri. Ius, drummer kita, punya masalahnya sendiri. Yanto, brother kita yang belum kawin-kawin, punya masalahnya sendiri. Yanto, ditunggu ya, kapan sister yang beruntung itu. Nah, setiap kita punya masalahnya sendiri dan solusinya disesuaikan. Tetapi prinsip dari solusinya haruslah masternya Tuhan. Jangan sampai masternya diri kita sendiri atas solusi tersebut. Misalnya, udah gak ada uang. Udah. Bohong aja sama klien, gak apa-apa. Yang penting bisa dapat tambahan uang. Kita cari solusi yang tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai master atas hidup kita.
Mungkin permasalahan kita jodoh. Kita memikirkan solusinya, tetapi prinsipnya bukan lagi prinsip Tuhan. Udahlah, siapa aja yang mau. Tidak lagi bisa melihat bahwa prinsip dari pernikahan adalah seharusnya membantu kita memahami hubungan kita dengan Tuhan. Ini termasuk juga dalam prinsip finansial kita. Bagaimana kita menempatkan Tuhan as our master. Dalam keadaan seperti ini banyak orang yang khawatir. Akhirnya uangnya bukannya memuliakan Tuhan, uangnya malah lebih sibuk tentang dirinya. Memuliakan Tuhan itu bukan tentang memberi persepuluhannya aja, tapi bagaimana setiap rupiah yang kita keluarkan, memang kita tahu, ini untuk bagian memuliakan Tuhan. Entah itu untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Dalam pekerjaan juga sama. Apakah Tuhan adalah master dari setiap keputusan dan pemikiran di tempat kerja atau tidak? Nah, ini yang kita mau bahas. Makanya dikatakan di Mazmur 6 di ayat 24 ini, ayat tema kita bulan ini, yaitu tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Betul banget saudara-saudara. Kadangkala kita itu dua kaki, kadangkala tiga kaki kali. Satu kaki kita di Tuhan, satu lagi kaki kita dinilai hidup kita, mungkin kadang-kala kita tambah lagi nilai dari pertemanan kita, banyak kaki kita. Hati-hati, nggak ada Tuhan yang bisa berdamai. We have to choose. Kita harus memilih siapa Tuhan kita. Dan hati-hati, kita nggak bisa memilih aspek ini, tuannya, masternya adalah Tuhan kita. Jehovah. Yesus Kristus. Di bagian yang lain, tuannya istri kita. Di bagian yang lain, tuannya atasan kita. Di bagian yang lain, tuannya konsumen kita. Di bagian yang lain, tuannya diri kita sendiri. Kalau begitu cara kita berpikir dalam prinsip hidup kita, kita bisa bahaya. Jangan ditarik ke garis yang lebih ekstrim ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu ngerti bos kita, istri kita. Bukan. Tapi ini orang yang kita tempatkan as our master. Master itu berarti dialah yang menguasai kita. Dialah yang memiliki kita. Siapa yang memiliki kita dalam aspek-aspek hidup itu? Dan saya berharap kita tidak membaginya. Karena kalau kita membagi sama aja, itu seperti kaki tadi. Tetapi kita choose. Siapa Tuhan saya yang sebenarnya? Master saya sebenarnya. Amin? Halo? Bisa jadi itu pengalaman kita. Bisa jadi itu pacar kita. Bisa jadi itu anak kita. Bisa jadi itu pasangan kita. Bisa jadi itu adalah pekerjaan kita. Bisa jadi itu bahkan impian kita. Waktu dia bicara tentang Tuhan ini, dia bicara tentang mengumpulkan harta. Lalu kemudian beralih kepada kekhawatiran. Yang sebenarnya punya korelasi, punya hubungan erat di dalamnya. Cuma, maka nggak heran waktu dia bicara kekhawatiran, betul. Kekhawatiran kita itu bisa jadi pemicu to reveal, untuk mengungkapkan siapa Tuhan kita sebenarnya. Masalah kita, kendala
kesulitan yang kita hadapin, sebenarnya itu bisa mereveal, mengungkapkan siapa Tuhan dalam hidup kita sebenarnya. Jadi dalam prinsip ini sebenarnya ada hal baik Bapak Ibu jemaat dan adik-adik sekalian. Di masa pandemi ini yang melahirkan banyak kesulitan hidup, kita bisa melihat, menilai siapa kita sebenarnya. Siapa Tuhan kita sebenarnya, siapa master kita sebenarnya. Oke, dikatakan kan oleh Yesus setelah dia bicara tentang tidak ada dua Tuhan itu. Dia 33:34 dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi ada candaan kan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kamu jangan nyusahin orang lain. Nah itu. Ada bagian yang menarik yang dijelaskan di buku Matius, yang sebenarnya bisa menggambarkan bagaimana tanpa sadar, bukan kita mau sebenarnya, tetapi tanpa sadar, master dalam hidup kita itu berubah seiring kondisi kita. Di Matius 13 di ayat 22, waktu bicara tentang benih tersebut ya, benih yang jatuh, dikatakan begini, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lah, ini salah satu jenis macam yang banyak di dalam gereja. Orang-orang Kristen yang masih terus berusaha menyembah Tuhan, tapi sudah terhimpit. Terhimpit oleh apa? Terhimpit oleh kekhawatiran, terhimpit oleh tipu daya kenikmatan dunia. Terhimpit. Ini banyak terjadi. Kekhawatiran bisa drift membuat kita menyimpang pelan-pelan, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai master dalam hidup kita. Yang lainnya lagi, kenikmatan dunia itu, tipu daya kekayaan itu ya, menghimpit orang-orang Kristen. Melahirkan master-master yang berbeda, bukan lagi Tuhan. Kita akan menggali selama bulan Mei ini dari buku Petrus, yang ditulis oleh Rasul Petrus. Tujuannya kenapa? Harapannya, ketika kita menggali ini, kita makin memahami dari prinsip yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam bukunya untuk orang-orang kudus, untuk umat-umat Tuhan yang ada di perantauan. Bagaimana waktu mereka menghadapi kesulitan hidup, kita harusnya punya prinsip berpikir, prinsip hidup yang seperti apa. Kalau kita ingin menempatkan Yesus adalah master dalam hidup kita. Bagian di 1 Petrus inilah kita akan belajar sama-sama, yang saya berharap ini bisa membantu kita. Cuma mari sama-sama kita ngelihat. Hari ini saya akan menyampaikan 2 poin, minggu depan ini akan jadi pelajaran berseri untuk kita makin bisa memahami. So, saya berharap begini, kita tidak men-skip pelajaran ini. Karena saya yakin kalau kamu mengikuti apa yang saya share ini dan kamu mau mengamini serta melakukannya, percaya sama saya, cara kamu memandang hidup sebagai Yesus adalah master hidup kita, itu akan benar-benar terjadi apapun kondisimu. Saya tidak bohong. Saya bukan jualan obat, tapi ini fakta dan ini benar adanya. Amin. Yang pertama, poinnya adalah kita itu dipilih secara sengaja.
Kita lihat sama-sama di 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang, perhatikan kata-katanya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Rasul Petrus membuka suratnya dengan pengalamatan kepada siapa? Dia kasih tahu, surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, Bitinia. Dikatakan di situ mereka orang-orang pendatang, perantauan. Siapa mereka ini? Menurut para ahli ini adalah orang-orang yang waktu kejadian di Kisah Para Rasul 2, waktu turunnya Roh Kudus, yang Rasul Petrus ngomong sama orang-orang Yahudi yang datang ke kota Yerusalem pada saat itu di hari Pentakosta tersebut. Rasul Petrus ngomong dan ada 3.000 jiwa dibaptis. Menurut para ahli, mereka percaya sebagian itu adalah mereka yang datang ke Yerusalem itu, yang menjadi perantauan di negeri-negeri asing tadi. Nah, apa yang menarik? Menurut sejarah, orang-orang Kristen tersebut mulai mengalami kesulitan hidup karena keputusan mereka menjadi Kristen di tempat mereka. Karena Roma belum melegalkan kegiatan kekristenan. Belum lagi orang-orang Yahudi yang melihat para pengikut kegiatan kekristenan ini sebagai sekte sesat. Jadi mereka mengalami himpitan permasalahan, kesulitan, himpitan hidup. Mungkin ada yang kena dampak secara keuangan, secara keamanan, secara psikologi, dinamika sosial. Coba bayangkan posisi mereka mulai terjebak, terhimpit di sana sini. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Rasul Petrus mengambil sebuah inisiasi, saya mau menguatkan mereka. Makanya kalau kita baca suratnya penuh dengan satu encouragement yang dahsyat. Tulisan yang penuh dengan kata-kata pemberi semangat, tapi sekaligus mengarahkan dan mengajar kepada satu titik. Saya membaca surat ini, saya terkagum menemukan seorang Rasul Petrus mencapai satu titik pendewasaan imannya yang bisa menulis tulisan yang begitu dahsyat ini. Walaupun katanya 1 Petrus itu ditulis oleh asistennya Silvanus. Tetapi bagi saya, buah pemikiran Rasul Petrus itu tertuang dengan sangat nyata, sangat clear, yang akhirnya membantu banyak pendatang-pendatang. Dan saya yakin ini membantu kita semua. Melewati apa Pak Pendeta? Melewati masa-masa yang lagi susah seperti ini. Melewati masa-masa yang sepertinya belum ada kepastian ini. Bagaimana kita tidak terbawa arus, entah itu arus kekhawatiran, entah itu arus masalah hidup, entah itu kesulitan, entah itu juga tantangan ataupun kesempatan godaan. Tetapi kita memutuskan, saya mau on the track sesuai dengan keinginan Tuhan, karena Tuhan adalah master dalam hidup saya. Sejauh ini jelas ya, saya buat agak lambat supaya kita pahami dulu prinsipnya. Tadi saya katakan yang pertama adalah dipilih secara sengaja. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kita baca ini, Rasul Petrus menjelaskan
Nggak ada di sini yang terpilih secara acak, random. Geluk, kayak bola undian. Keluar, Wahyu jadi murid. Keluar, Riko jadi murid. Nggak ada. Keluar, Yanto jadi Kristen. Nggak ada. Kita ini dikatakan di situ apa? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Sadar nggak kita? Saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu sebenarnya punya rencana untuk hidup kita masing-masing. Bukan dipilih acak loh, nggak dipilih random. Dia punya rencana. Rencana apa? Saya sih nggak yakin rencana buruk. Yang pasti rencana damai sejahtera. Pertanyaannya, kalau Tuhan punya rencana, pasti punya tujuan dong. Apa tujuannya? Ini yang harus kita cari tahu. Saya itu didesain, dipilih untuk apa? Di sini dikatakan yaitu apa? Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Tetapi waktu kita dipilih supaya kita taat kepada Kristus Yesus. Tiap orang punya rencana beda-beda. Tuhan desain dia berbeda-beda. Tetapi apapun rencana Tuhan untuk kita semua, mungkin kau dipakai mau di mana, mungkin kau nanti ditaruh di mana oleh Tuhan, mungkin kau akan digunakan untuk hal apa, Tuhan atur. Tetapi dia bilang, salah satu tujuan utamanya waktu itu dijalankan, supaya kau taat kepada Kristus Yesus. Dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ini dua pertanyaan yang menurut saya kita harus jawab, Bapak Ibu. Kita harus jawab pertanyaan ini. Hari ini, apakah saya menjadi Kristen, saya membiarkan diri saya diproses untuk terus kudus oleh Roh? Yang kedua, saya menjadi Kristen, saya taat kepada Kristus atau tidak? Ini pertanyaan yang bagi saya simple, tapi sangat mendasar. Kita di sini bukan dipanggil untuk memenuhi gedung gereja atau memenuhi data statistik PBB siapa orang Kristen. Sampai 2017, Kristen tidak lagi menjadi agama terbesar di dunia. Beberapa orang khawatir. Saya sih tidak khawatir. Kenapa? Jangan terjebak dengan angka. Surga tidak ditentukan oleh banyaknya penghuni agama tertentu. Surga itu ditentukan oleh hati kita yang terpaut kepada Tuhan. Surga siapa menurut siapa? Tiap agama beda-beda surganya. Bagi saya itu pertanyaan klasik yang cenderung menjebak. Tiap orang beda rumah kok. Bagi saya beriman kepada Tuhan saya pikirin surga versi Tuhan saya lah. Ngapain saya pikirin yang lain? Tapi di sini Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan loh yang harus kita tanya. Hari ini saya sebagai Kristen itu cuma memenuhi statistik saja kah? KTP Kristen, istri Kristen, anak Kristen. Lucunya begini ya, bisa lebih gempar
kalau anaknya pindah agama daripada anaknya pakai narkoba. Anaknya pakai narkoba langsung, ya itulah ya pergaulan masa sekarang ini. Tapi giliran anaknya pindah agama, gak percaya lagi Yesus Kristus. Apa? Kau sudah menghancurkan hidup orang tuamu. Wahai Ani. Kau sudah menghancurkan harapan ayahmu. Siapa lagi yang akan meneruskan ini? Halah. Jadi drama besar. Kayak hari ini lucu ya, orang pindah agama itu lebih heboh. Masuk berita, wah ini pindah agama. Apa? Kayaknya kita khawatir satu orang hilang itu, satu orang nggak lagi percaya pindah agama itu ya. Langsung kayaknya gemparnya kemana-mana. Kita khawatir kayaknya surga akan kekosongan gitu loh. Padahal sebenarnya bukan, Bapak Ibu. Lucunya, orang pakai narkoba, orang jatuh pornografi, orang jatuh pada percabulan, orang selingkuh, orang berbohong, orang merokok. Kita nggak gempar. Lah padahal kita dipanggil untuk jadi kudus. Halo? Ini kita harus tanya, saya pun terus bertanya. Bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Percaya sama saya sama-sama pendosanya dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi saya selalu bertanya di dalam hati saya, Tuhan, saya tahu ada ketidakkudusan dan saya mau bertobat di situ dan saya mau proses pertobatan itu secepatnya. Jemaat, kita dipanggil untuk kudus, bahkan di masa-masa susah seperti ini. Seberapa pikiran kita kudus di masa susah seperti ini? Tekanan keuangan Pak Pendeta, gaji tinggal sepertiga. Seberapa pikiran kita tetap kudus? Ingat ya, saya sudah pernah khotbahkan, saya sudah pernah ajarkan. Kudus itu bukan tentang tidak melakukan dosa. Kudus itu berarti tentang menyenangkan hati Tuhan. Seberapa pikiran kita dalam masa seperti ini, kita terfokus tentang mau menyenangkan Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita memutuskan, aku mau buat sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Mungkin kau peluk istrimu, mungkin kau bilang, I'm so worried now, saya sedang sangat khawatir sekarang. Wahai pasanganku, maukah engkau berdoa bersama dengan aku? Aku mau memutuskan bangun dan akan bekerja. Singles, kampus, kita banyak di rumah. Kau banyak isi waktu produktif atau kau banyak tidur, bermain HP yang gak jelas. Atau kau sedang memompa dirimu pada satu titik, aku mau menyenangkan Tuhan. Waktuku akan lebih produktif. Supaya aku menjadi manusia yang lebih baik. Itu baru sisi pikiran. Bagaimana dengan perbuatan kita? Banyak waktu yang jadinya tidak produktif. Bagaimana penggunaan waktu kita? Apakah hanya tentang kita-kita saja? Oh, saya lagi ngurusin anak saya lagi ngurusin keluarga saya. Hei, hati-hati. Ini bicara kekudusan, berarti ini bicara tentang bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan. Tanpa sadar waktu kita pakai alasan anak kita mau fokus ke keluarga kita perlu melihat. Kita lakukan ini untuk menyenangkan Tuhan atau karena kita tahu ini daerah kenyamanan kita? Bedanya tipis, tapi semua bermula dari motivasi kita. Apakah kita mau jaga bagian kekudusan itu? Yang keduanya tentang taat kepada Kristus Yesus, jemaat. Seberapa kita mau pilih taat? Simpel kan? Saya suka, makanya Rasul Petrus itu ngajarnya yang simpel-simpel. Saya mau kasih lihat video, tapi kita lihat nanti ya, diterima YouTube atau enggak ya. Saya jadi takut masukin lagi video. Biasanya berakhir tidak diterima YouTube. Nanti videonya gimana caranya? Nantilah kita lihat gimana bisa ditampilkan videonya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Waktu yang kita isi itu produktif atau tidak?
Halo? Halo jemaat? Kita taat sama Kristus Yesus tidak dalam pemakaian waktu kita. Banyak kekhawatirankah yang akhirnya kita mempertanyakan Tuhan? Akhirnya kita lakukan yang berbeda dari yang Tuhan mau. Kita didesain dengan sebuah rencana. Tuhan punya rencananya. Kau ingin dong rencana Tuhan dalam hidupmu itu terjadi? Simple. Menurut Rasul Petrus sangat simple. Kau jaga kekudusanmu, kau taati Kristus Yesus. Maka kau sedang memuluskan jalan supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tapi di saat kau memaksa kehendakmu, di saat kau memaksa menaruh bukan lagi nilai Yesus di dalamnya, di saat kau tidak lagi menjaga kekudusanmu, kau sedang membuat kerikil-kerikil di dalam perjalanan Tuhan untuk mematangkan, mewujudkan rencananya dalam hidupmu. Makanya saya sudah pernah katakan, saya tidak pernah percaya orang Kristen tidak didesain untuk jadi pemenang. Saya percaya orang Kristen didesain jadi pemenang. Kamu adalah pemenang, kamu adalah juara dalam hidupmu. Tetapi, jika kamu memutuskan menjaga kekudusanmu dan taat kepada Kristus Yesus, Tuhan akan mengimplementasi rencananya dalam hidupmu. Kau akan jadi juara di dalam hidup. Kau akan jadi pemenangnya. Makanya gak usah heran. Dikatakan di ayat 5-nya nih, begini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Wow. Rasul Petrus mengatakan dengan sangat menarik, kita itu kalau membiarkan hidup kita kudus, kita terus menjaga diri kita taat kepada Tuhan, itu kata kita dipelihara katanya. Anda dan saya, kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah. Oleh karena apa? Iman kita. Nah ini kan menjadi pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab. Betul toh? Kita membiarkan kekuatan Allah memelihara kita tidak? Alkitab mencatat Bapak Ibu, betapa banyak tokoh-tokoh Alkitab yang karena mereka memutuskan taat kepada Tuhan, mereka memutuskan terus menjaga kekudusan, mereka dipelihara. Coba lihat orang Israel, 40 tahun tanpa henti Tuhan kirim mana. Nabi Elia, di saat dia sudah melakukan perintah Tuhan, dia agak ngambek, Tuhan kasih makan bahkan lewat burung. Siapa yang tidak dipelihara Tuhan? Bahkan sampai dikatakan, rambutmu pun Tuhan tahu. Kalau sampai dikatakan di Alkitab, bunga bakung aja dipelihara Tuhan. Masa kamu gak dipelihara Tuhan? Makanya dikatakan jangan khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sama, prinsipnya sama, beda kata-kata aja Bapak Ibu. Jaga kekudusan, taati Kristus Yesus. Sama aja dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beda kata, satu prinsip. Tuhan akan jaga kita, dia pelihara kita dengan kekuatannya. Waktu saya bicara ini, saya nggak sedang berbicara kosong. Banyak peristiwa hidup saya yang Tuhan sudah lakukan. Dia pelihara sampai sekarang. Ada bagian dia tambahkan hikmatnya, ada bagian dia tambahkan skillnya, tapi ada bagian juga dia berikan pertolongan yang besar di detik-detik terakhir.
Tuhan bekerja dengan caranya Bapak Ibu. Makanya dikatakan bergembiralah akan hal itu. Wow. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tadi seperti yang saya katakan ya. Orang-orang ini mulai mendapatkan kesulitan hidup karena menjadi Kristen. Dikatakan oleh Rasul Petrus yaitu apa? Bergembiralah. Loh kok bisa begitu? Karena ini membuktikan kemurnian imanmu. Wow. Jemaat. Saya ingin katakan. Kalau kita memutuskan mau jadi manusia lebih baik, izinkan kesulitan terjadi dalam hidup. Karena pertumbuhan tidak pernah terjadi di tempat nyaman. Pertumbuhan itu terjadi di dalam kesulitan. Saya senang apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis, salah seorang pemikir Kristen yang hebat di abad 20. Dia katakan begini, what we learn from experience depends on the kind of philosophy we bring to experience. Apa yang kita belajar dari pengalaman tergantung kepada filosofi apa yang kita bawa dalam pengalaman tersebut. Betul Bapak Ibu. Hari ini kita bisa punya satu masalah. Tapi pelajaran hidup yang didapat bisa beda loh maknanya sama setiap orang. Ada yang lagi kesulitan pandemi ini mengalami isu finansial. Satu, filosofi hidup yang dia bawa itu bukan nilai Tuhan Yesus, bukan sebagai Yesus masternya. Dia melihat filosofi yang dia bawa adalah memang mental orang susah. Begitu masalah datang, yang terjadi dia bilang, nah gini kan, nggak habis kesusahan ini. Ya udahlah, udah capek, lemes, nggak usah aja. Tuhan kok nggak habis-habis ya susahnya. Nah, yang satu lagi, begitu kesulitan datang, dia mengeluarkan handphonenya dan meng-WhatsApp berbagai macam orang, menulis di Twitter, di Instagram, dan dia bilang, saya jual makanan. Bagi teman-teman yang mau beli, ini ada beberapa pilihan menunya. Yang satu filsafatnya mental korban kehidupan, yang pertama tadi. Yang kedua, mental pejuang kehidupan. Yang Yesus desain, harusnya kita seperti itu. Yang kita belajar dari pengalaman kita bisa beda. Yang satu belajar kesusahan hidup gak habis-habis, Tuhan kayaknya gak nolong. Yang satu lagi belajar ada kesempatan, saya bisa melakukan hal baru untuk pendapatan. Nah ini dua macam. Yang dia belajar dari pengalamannya beda macam. Kenapa? Karena filosofi yang dibawa dalam hidupnya beda. Kita orang Kristen diizinkan punya filosofi yang sehat. Saya bersyukur, saya bangga dengan istri saya. Kita putuskan selama pandemi COVID ini, kita mau tumbuh skill apa? Istri saya hampir tiap hari dia memasak makanan-makanan baru. Saya hargai dia coba masak. Di dapur itu selalu ada handphone dia dengan YouTube, dia masak lagi. Dia mau tumbuh satu skill baru. Selama COVID ini dia mau tumbuh bisa masak. Saya bertukang. Tukang A, tukang B, nukang terus. Nggak ada waktu yang dibiarkan kosong. Kenapa? Filosofinya yang dipakai beda. Makanya pengalaman yang ada boleh sama, tetapi makna dari pengalaman itu bisa beda Bapak Ibu. Halo? Kita dipilih secara sengaja. Nah, tujuan supaya kita kudus dan taat kepada Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami terima kasih, biarlah ini menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, agar kami bisa melihat, kami ingin menempatkan Engkau sebagai master di dalam hidup kami.
Bapa, biarlah kami dimulai dari hari ini bisa sadar sepenuhnya. Kami ini dipilih bukan secara random, bukan dipilih secara acak. Tapi kami dipilih secara sengaja, didesain dengan sebuah rencana yang berasal daripada Engkau. Tapi Kau meminta kepada kami agar kami menjaga kekudusan kami. Dan kami taat kepada Kristus Yesus. Engkau mengatakan ya Bapa, penting bagi kami untuk menjaga akal budi kami dalam setiap aspek hidup kami. Agar keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang sehat. Keputusan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Dan kami tahu hal ini untuk menyenangkan Engkau saja. Kami tidak mau jatuh kepada mood ataupun emosi belaka kami. Sehingga ini mempengaruhi hati kami dan bahkan juga roh kami ya Bapa. Kami ingin terus bertumbuh dalam hal ini ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu brothers and sisters. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah dan rindu untuk bergabung bersama dengan kami, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0812 86 85 84 22 atau bisa melalui direct message Instagram GKDI Bekasi. Kami pun mengadakan sharing Alkitab secara personal untuk mengetahui apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana cara membangun dan memiliki hubungan bersama dengan Tuhan. Minggu depan kembali lagi kita adakan ibadah secara online. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.